Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa dalam mencapai suatu tujuan mutu laboratorium, setiap laboratorium harus melakukan pengendalian mutu secara periodik dengan memantau dan mengendalikan 4 faktor yang berpengaruh dalam proses operasional laboratorium. 4 faktor yang berpengaruh tersebut diilustrasikan sebagai Pak Lilik yang sedang menggunakan motor Harley Davidson dengan tujuan perjalanan dari Bogor ke Jakarta dalam keadaan cuaca tertentu. Keempat faktor tersebut menggambarkan: pertama, lingkungan laboratorium seperti suhu dan kelembapan, tegangan listrik, penyimpanan di lemari es atau freezer yang diilustrasikan dengan cuaca. Kedua, alat laboratorium yang kita gunakan seperti alat kimia klinik atau alat hematologi yang diilustrasikan dengan motor Harley Davidson. Ketiga, bahan baku dan bahan habis pakai seperti reagen, kontrol, dan kalibrator yang diilustrasikan sebagai bahan bakar yang digunakan oleh motor. Keempat, kompetensi yang dimiliki personel laboratorium yang diilustrasikan dengan Pak Lilik sebagai pengendara. Keempat faktor tersebut harus selalu terpantau dengan baik untuk mencegah terjadinya kesalahan, sehingga dapat menjamin mutu hasil pemeriksaan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ada 2 kesalahan yang dapat terjadi dalam proses pengendalian mutu yang harus teridentifikasi dengan tepat agar dapat segera dilakukan tindakan pencegahan dan perbaikan. 2 kesalahan tersebut yaitu: pertama, kesalahan acak atau random error, yaitu suatu masalah yang terjadi secara tiba-tiba atau mendadak yang diilustrasikan dengan ban motor yang tiba-tiba kempes. Contoh random error yaitu suhu tidak stabil, variasi personel laboratorium, pengelolaan reagen atau kontrol atau kalibrator yang tidak homogen, adanya gelembung dalam sirinya alat, dan fluktuasi listrik. Kedua, kesalahan sistemik atau systemic error, yaitu suatu kesalahan yang terjadi secara sistematis dalam suatu periodik tertentu, sehingga menimbulkan terjadinya suatu tren atau kecenderungan data. Systemic error ini dicontohkan dalam ilustrasi dalam bentuk ramalan cuaca, kemudian langit mulai mendung, selanjutnya terjadi gerimis, lalu hujan lebat ditambah dengan petir. Seorang personel laboratorium harus mendeteksi terjadinya kesalahan systemic error ini, di mana systemic error di laboratorium dapat terjadi pada saat perubahan nomor lot reagen atau kontrol, pergeseran atau perubahan faktor kalibrasi, penurunan intensitas lampu fotometer, dan penyimpanan reagen atau kontrol yang tidak sesuai. Masalah akibat random error ini juga akan tampak pada grafik Levy-Jennings dengan terjadinya rule, seperti: sedangkan masalah akibat systemic error ini akan tampak pada grafik Levy-Jennings dengan terbentuknya rule sebagai berikut. Dalam melakukan proses pengendalian mutu, personel laboratorium harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kesalahan dengan menganalisa data-data kendali mutu secara periodik melalui rule-rule Westgard yang terbentuk pada grafik Levy-Jennings. Pada saat terjadi penyimpangan atau masalah, seorang personel laboratorium harus segera melakukan deteksi dengan mencari penyebab terjadinya masalah tersebut dengan melakukan investigasi terhadap 4 faktor yang berpengaruh dalam kendali mutu. Hal ini diperlukan agar tindakan perbaikan yang tepat dapat segera dilakukan dan tujuan laboratorium untuk memberikan hasil pasien yang berkualitas dapat tercapai. Contoh, data kendali mutu glukosa pada hari ke-8 terjadi penyimpangan atau masalah kendali mutu. Dan setelah dilakukan investigasi terhadap 4 faktor yang berpengaruh dalam pengendalian mutu, ditemukan adanya masalah karena penggunaan reagen yang sudah kadaluarsa.